AI bakal datang dan ngedisrupsi semua pekerjaan yang lo tahu. Yep, semuanya. Kagak ada tuh satu pekerjaan yang kagak bakal kena dampak oleh AI. Semua pekerjaan yang kalian bisa terpikirkan itu tuh bakal kena dampaknya. Pertanyaannya adalah dampaknya negatif atau positif. Dan pertanyaan paling besar yang sering gue ditanya setiap kali gue di interview adalah kapan? Kapan ini semua bisa terjadi? Apa mungkin nanti bisa tergantikan karyawan-karyawan dari Kak Agus ini dengan AI? Nih tim aku nonton nih. Dia merasa serem juga. Ngeri nggak sih? Dan dari semua perkembangan teknologi pada umumnya, orang-orang tuh selalu lihat sisi positifnya dan sisi negatifnya. Di video ini gue akan fokus di sisi positifnya. Gimana caranya kalian bisa memanfaatkan zaman emas ini untuk kalian punya kepentingan. Gimana caranya kalian bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa lagi dengan menggunakan AI. Menurut gue video ini akan cocok buat kalian yang pengen menambah penghasilan. Karena menurut gue kalau misalnya kita fokuskan negatifnya, ya nggak bakal ada habisnya. Lah kayak kita ngomongin kalau misalkan kagak ada internet, mungkin dunia ini lebih bagus. Ya kagak ada yang tahu. Karena kan udah terjadi. Dan AI menurut gue udah keluar juga nih. The genie is out from the bottle. Kagak bisa diandu juga kan. So gue lebih ngambil point of view techno optimist, dimana gue berasa ini teknologi bisa mengoptimalkan, memberikan dampak positif ke kerjaannya kita. Menurut gue yang bakal nonton video ini sampai habis, benar-benar eksekusi, bakal mempunyai suatu hasil yang eksponensial. Karena orang masih asing, kayak berasa AI itu masih jauh banget dari kita. Kita masih negara berkembang lah bro lah, negara maju aja belum. Ngapain sih kita mikirin apa AI? Tapi menurut gue itu adalah kesempatan buat kalian bahwa 99% berpikir seperti itu, 1% berpikir bahwa ini saatnya gue bergerak sebelum gue ketinggalan. Nah pertanyaan besarnya kan adalah kapan ya? Kalau misalnya kapan, jelasnya itu sangat susah banget kita prediksi. Tapi berdasarkan semua sejarah terhadap perkembangan teknologi, gue ngelihatnya itu emang manusia tuh kagak bisa ngelihat mendadak tuh duar gitu. Karena otaknya manusia itu kan sukanya linear. Dia tuh kagak bisa mempunyai kemampuan komprehensif bahwa itu tuh mendadak jadi eksponensial, terlipat gandakan. Contoh ini adalah foto di tahun 1900 di New York. Kalian lihat kan, kalian zoom in, banyak banget kuda-kuda. Semua transportasinya masih memakai kuda carriage, masih memakai kuda. Fast forward 13 tahun kemudian, kalian lihat di jalan yang sama persis di foto, apakah ada kuda? Nggak ada, semua itu udah mobil. Jadi memang namanya teknologi ini begitu udah teradopsikan secara massal, itu tuh bentuknya tuh eksponensial. Makanya kalau ditanya kapan, sangat susah. Banyak banget yang prediksi ngomong 2027, banyak yang prediksi 2030. Seriusan masih mikirin 2027? Kayak ramalan cuaca aja? Nggak ada yang bisa pastiin sayang. Tapi gini, teknologi selalu berkembang. Yang penting, lu siap belajar dan adaptasi. Aman atau enggak, tergantung gimana lu nyiapinnya. Terlalu banyak spekulasinya menurut gue. Dan gue mempunyai empati juga sama seperti kalian, dimana emang susah. Kita ngomongin kita hidup di perkembangan dari industrial age. Dimana kalau kalian kagak tahu, pas di tahun 1900-an itu juga terjadilah industrialisasi. Orang-orang pada umumnya itu kerja di yang namanya pabrik. Nah saat di pabrik, kita itu harus tahu keterampilan apa yang kita cocok di pabrik tersebut. Alhasil terjadilah sistem yang namanya sekolah. Nah dimana di sistem sekolah, seperti kita tahu, kita tuh nggak boleh mendisrupsi apapun kan. Kalau misalnya kita mendisrupsi, kita bisa dimarahin, bisa disetrap. Sedangkan di dunia nyata, mendadak yang disruptor inilah yang bisa mendapatkan penghasilan yang signifikan. Nah sekarang udah zamannya digital age, udah bukan industrial age lagi. Kalian udah tahu fakta ini, pertanyaannya kalian mau ikut gak nih? Atau kalian masih mau stuck di era bapaknya kalian, bukan di eranya kalian. Di eranya kalian semua udah serba digital nih sekarang. Contoh disrupsi seperti apa bro? Emang kalau misalkan kita ngomongin terhadap perkembangan teknologi ini, cost-nya makin rendah. Kalian coba perhatiin deh, nggak usah ngomongin jauh-jauh ke 1900-an. Buat kalian di sini gue asumsi harusnya bisa seumuran. Kan coba aja lihat di tahun 2000-an. Masih banyak kan kita ngomongin pasar-pasar malam, pasar-pasar di Tanah Abang, ramenya ampun-ampun. Nggak bilang sekarang nggak rame, tapi kalian lihat sekarang trennya orang-orang lebih suka yang namanya live commerce, dimana dia live stream aja sambil jualan. Jadi disrupsi di zaman digital ini adalah semua orang mendadak punya kesempatan yang sama, karena cost of entry-nya masuk ke industri buat kalian itu dapat duitnya semakin murah. Zaman dulu kalian pikirin harus sewa ruko lah, berarti harus punya pegawai sekian banyak untuk ngejagain rukonya, ngejagain inventarisnya, ada yang jagain keuangannya, ada yang jagain purchasingnya. Banyak banget kepala-kepala yang harus kita punya untuk memastikan kita itu running satu toko. Sekarang mendadak semua itu bisa memakai AI. Dan di zaman digital ini ada beberapa leverage yang sebenarnya kalian itu bisa pakai, yang kalian itu bisa build, kalian bisa create, kalian bisa ciptakan. Pertama adalah IP, intellectual property kalian. Apa yang kalian ciptakan, ada yang namanya data, dimana data-data apa aja yang kalian punya. Media, semua orang tuh bisa ngepost di media sosial sekarang, jadinya mereka tuh bisa mempunyai media masing-masing. Di zaman dahulu, gimana caranya? Media-media zaman dahulu susah banget untuk masuk ke sana. Apalagi belum kita ngomongin cost-nya, pengeluarannya. Dan terakhir adalah code, dimana kalian itu bisa bikin suatu software
dibikin sekali, dijual berkali-kali. Mungkin kalian di sini agak bingung kayak, oke bro, emang ini bedanya apa ya dunia digital ini sama dunia yang konvensional, bahasa simpelnya. Dunia konvensional kita tahu, layaknya kita di masyarakat, itu ada yang namanya itu bell curve. Nah, di tengah-tengah ini adalah kita ngomongin profesi-profesi udah umumnya. Kita ngomongin administrasi, kita ngomongin accountant, kita ngomongin dokter. Kita tuh di tengah-tengah, banyak tuh semua orang di tengah-tengah, ya kan? Karena memang sudah ada standar terhadap harga profesi masing-masing. Nah, sekarang dengan dunia digital, menurut gua sekarang bisa jadi namanya the power law curve. Dimana ini di dunia konvensional pada umumnya itu terjadi di industri entertainment. Kagak di tengah orang-orangnya, middle class yang mungkin bisa dibilang bahkan kagak ada. Semua itu fokus di the top 1%. Makanya kalau misalkan kalian notice, kalau industri entertainment ya orangnya itu aja kan, tanpa mengurangi rasa hormat. Kenapa? Karena kita udah tahu orang-orang praktisi industri entertainment yang bisa menghasilkan nilai komersilnya paling itu aja. Nah, di sini industri digital mengenable semua orang bisa masuk ke the power law curve. Karena tiap orang kan beda. Gue yakin kalian di sini juga setuju. Iyalah, pasti setiap orang kan beda. Tapi apa hubungannya bro? Gimana cara kita bisa masuk ke sini gitu kan? Dengan menggunakan apa yang gue bilang, IP, data, media, code. Kalian bisa aim buat highly targeted niche market yang kalian berasa kalian tuh bisa menyelesaikan masalah mereka. Contoh, kita ngomongin kalian itu desainer gitu kan ya. Abis itu kalian ada di industri F&B. Terus abis itu kalian pengen yang target marketnya mungkin masih UMKM lah. Nah, tapi sekarang agendanya dia mau coba scale up. Nah, dari 4 ini kan jadi benar-benar niche banget kan. Dibandingin cuma ngomongin, oh ya gue tuh desainer. Kalian kalau misalnya bisa menggabungkan ini, bisa jadi the top 1% dalam konteks ini. Dimana frameworknya adalah SITS. Skills, industry, target market, situasi spesifik. Jadi as long kalian bisa taruh, kayak tadi kan gue bilangnya skillsnya berarti lu desainer, lu bisa desain. Terus industrinya itu F&B, target marketnya lu taruh UMKM. Dan situasinya sekarang dia pengen coba scale up. Kalau misalnya kalian bisa fokus di sini dengan menggunakan AI, menurut gue semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi the top 1% on this category. The category of one. Buat kalian berasa asing, gue pengen sharing ada ibu-ibu yang gue berhasil ngobrol dan menurut gue sangat unik banget. Kita ngomongin dia adalah ibu-ibu, punya 3 anak, punya bisnis, suka traveling, tapi travelingnya itu dia bayar pakai poin. Jadi ini total udah ada 5 Venn diagram gitu kan ya. Di tengahnya jadinya highly targeted banget kan. Nah, jadi orang kalau misalkan mempunyai suatu problem, gimana sih caranya gue itu bisa bawa keluarga gue dan mertua gue pergi ke Jepang tanpa harus bayar cash dan menggunakan poin di bulan high season. Nah, itu benar-benar spesifik banget kan, targeted questions-nya kan. Dengan kalian memakai format SITS ini, kalian tuh jadi bisa solve that problem. Nah, di sini menurut gue peluangnya bakal luar biasa banget yang beneran mengeksekusi ini. Terus ini relevansi gimana cara gue mengeksekusikan, mengaplikasikan gue ke daily life gue gimana? Daily life orang pada umumnya, ini kan kalian nih orang nih ya. Pada umumnya gue yakin pasti kalian itu sekarang udah punya yang namanya active income. Kalian udah punya skill, kalian coba tukar, kalian punya waktu saat mengerjakan skill tersebut dengan uang. Itu active income-nya kalian. Terus gue mau punya asumsi, kalian tuh udah mencoba bermain investasi lah ya. Kalian taruh di beberapa instrumen investasi, kalian berasa bisa menghasilkan. Mau itu saham, mau itu kripto, apapun itu. Ini adalah kalian di zaman dahulu nih. Kalian tuh cuma ada 2 income ini. Buat kalian bisa adaptif dengan dunia AI yang kalian itu emang mau kagak mau harus beradaptasi, kalian harus pikirin gimana caranya kalian itu punya penghasilan lewat masalah yang kalian pecahkan yang bikin kalian tuh jadi the 1%. Kenapa kita harus pikirin ini dari sekarang? Kita coba berpikirin secara kritis aja. Active income kita, kalau misalkan saat AI itu datang, harusnya pasti turun kan? Karena mereka bakal melakukan cost benefit analysis. Gue bayar dia sekian sama gue bayar AI cuma mungkin $100, mendingan gue bayar AI $100 aja dibandingin gue bayar dia. Gue rasa kalian kalau misalkan pakai topik pebisnis setuju. Yalah bro, kita main efisiensi aja terus kan. Yang penting perusahaan bisa sehat. Nah, saat kalian punya active income itu turun, contoh active income kalian itu diturunkan sampai 50%. Ini mau nyari dari mana nih 50%? Apakah kalian mau masuk ke instrumen investasi terus-terusan? Kalian mencoba bergelut untuk mendapatkan return yang luar biasa? Bisa aja, itu pilihan hidup. Tapi gue lebih suka mengkontrol hidupnya gue. Karena namanya instrumen investasi, seperti yang kita tahu, bisa dibilang bukan dikontrolnya kita. Kapan bisa naik, kapan bisa turun, gak ada yang tahu. Karena logikanya kalau misalnya ada yang tahu, udah kayak ampun-ampun. Jadi untuk mengantisipasi kita punya active income tuh jatuh, kalian tuh juga harus bisa mempunyai active income juga yang orang-orang pada umumnya passive income atau lebih gampang di ngomongin side hustle di sebelah kiri sini nih, dimana kalian jadi the category of one dan solve that problem. Yang memakai IP, data, media, and code. Gue tahu ini bakal susah dipercaya, tapi menurut gue ini adalah realita kalian 10 tahun, 20 tahun kemudian. Kalau misalnya kita di negara maju sekarang, hidup di Amerika Serikat, yang nama Elon Musk aja, dia tuh udah pengen bikin jutaan robot. Jutaan robot itu buat apa sih? Ya baik lagi, buat membantu manusia kan. Membantu manusia mengoptimalkan pekerjaan-pekerjaan yang menurut dia, manusia itu gak butuh kerjakan. Dan kita ngomong seperti taksi, udah banyak banget kota-kota di Amerika yang punya yang namanya Waymo. Dimana itu adalah taksi yang gak ada drivernya, tapi bisa nyetir ke tujuan yang kita mau. Kita ngomongin perusahaan besar seperti Amazon,
Amazon yang mengelola dia punya pabrik dengan robot. Kita ngomongin logistik company seperti FedEx yang sudah mempunyai logistik yang tidak ada truck drivernya bahkan. Kita ngomongin perusahaan-perusahaan gede lagi seperti Apple yang pabriknya ada di overseas, tapi mereka itu memberikan goal untuk pabriknya itu fully automated by machine. Jadi saat tren negara maju ini semua itu udah terrealisasi, lalu manusia kerjain apa, ya kan? Kalian pasti berpikir sama. Oke, jadi berarti mungkin aja pekerjaan-pekerjaan kita makin hilang, mau itu white collar ataupun blue collar sama aja mungkin aja bisa hilang. Atau bahasanya gue, jam kerjanya makin dikit karena udah makin banyak simulasi di mana 40 jam kerja setiap minggu itu tidak dibutuhkan, mungkin jadi 20 jam. Nah, kalian harus berpikir secara kritis. Saat kita 40 jam kerja itu sudah tidak dibutuhkan, menjadi contoh 20 jam aja, 20 jam kerjanya kalian tuh mau dialokasikan kemana? Nah, itu kenapa tepat banget buat kalian yang pengen coba bisnis digital seperti ini sekarang juga. Karena kalian udah sekarang ngetes aja dulu 1 jam, bikin medianya kalian, bikin konten, bikin kalian punya code, softwarenya kalian, bikin IP-nya kalian, ngumpulin data-data calon pelanggannya kalian. Cobain aja dulu, kita 1 jam setiap harinya dahulu. Berdasarkan makro trend, akan ada suatu saat di mana kita punya jam kerja akan makin dikit dan alhasil kita butuh jam kerja lainnya untuk menghasilkan active income lainnya. Buat yang kalian berasa kayak nggak mungkin lah bro, kita punya gaji masa main dipotong aja demi robot gitu. Percaya sama gue guys, it's happening. Buat nggak happening gimana ya, kalian harus bisa naik level. Dan seperti kalian tahu, kompetisi akan makin banyak. Anak-anak muda makin pintar segala macam, kalian itu harus fasih dalam AI. Apakah kalian itu kalau misalkan fasih dalam AI bisa tetap dipekerjakan? Nggak ada yang tahu. Tapi gue punya komentar per hari ini, menurut gue fasih dalam AI itu udah kayak lu tuh udah bisa Microsoft Excel. Dari tahun 95 semua orang tuh berlomba-lomba untuk ngertiin gimana caranya ngerti Excel, sama sekarang kayak kalian nonton ini. Semua berlomba-lomba untuk fasih dalam AI, tapi kedepannya itu akan menjadi suatu complementary skills yang semua orang harus ngerti. Jadi untuk kalian bisa mempertahankan kalian punya gaji yang sebenarnya itu AI aja bisa, menurut gua akan sangat susah. Kalian harus mencari aktivitas lain, value lain yang kalian bisa tambahkan ke company kalian untuk mempertahankan kalian punya pendapatan. Lalu mungkin kalian di sini agak bingung kayak, bro lu di depan ngomongnya katanya mau fokus ke positifnya aja, tapi terkesan kita dikasih suatu ketakutan, suatu simulasi kayak seakan-akan kita bakal hidupnya susah gitu dengan adanya AI. Jangan sampai dapat impresi itu guys. Gua rasa yang gue pengen lakukan sekarang adalah kalian tuh harus berhenti mencoba menjawab pekerjaan mana yang akan bisa survive AI. Menurut gue yang lo harusnya sekarang jawab adalah problem apa yang bisa gue selesaikan dengan gue itu menjadi nomor 1 untuk memecahkan problem ke spesifik highly targeted audience yang tadi si Agus bilang. Begitu kalian bisa ngelakuin itu, menurut gue lu bisa unlock semuanya. Lu punya potensi di active income di sebelah kiri ini, yang sebelah kanan kan active income and wages kan, yang kiri ini kan yang baru nih di bisnis digital. Menurut gue di bisnis era modern ini, lu begitu bisa jawab pertanyaan itu, meledak. Dan jangan berpikir kayak seakan-akan, wah bro tapi kan gue harus ngerti bikin media, bikin data segala macam. Ya itu adalah suatu pengeluaran investasi yang harus kalian lakukan untuk kalian itu bisa AI ready, bisa AI proof. Dibandingin kalian itu kagak belajar, ya akhirnya kalian disikat juga gitu. Jadi ini adalah pilihan hidup guys. Kalian kalau misalnya udah percaya memang benar secara makro trend AI is coming for us, for our job, ya udah saatnya kalian itu memperkaya keterampilannya kalian di dunia digital ini. Dan menurut gue bener-bener low cost banget. Bahkan gue bisa argue bisa tanpa modal, terutama kalau misalnya kalian itu udah punya handphone dan punya internet. Buat kalian yang pengen coba bikin bisnis ini pun bisa versi simpelnya banget, pakai website namanya lnk.id, Linkit. Jadi contoh kita pakai framework bareng-bareng yang tadi yang Seeds itu ya. Jadi contoh doang nih ya, kalian itu skillnya itu adalah memasak, ya kan? Industri kalian tuh specifically masak rendang. Target market kalian itu adalah emak-emak punya 3 anak. Situasinya adalah dia mau masak rendang secepatnya. Nah dari sini kalian tuh bisa memakai lnk.id, jualan kalian punya resep makanan untuk orang itu tahu gimana caranya bikin rendang yang cepat banget dan enak. Itu bisa langsung kalian pakai Linkit, langsung bisa jualan gitu aja. Contoh lagi, skillnya kalian adalah fitness gitu kan. Terus tapi industrinya mungkin spesifik lagi lari. Terus target market mungkin eksekutif. Dan situasinya ada sekarang mereka tuh mau enter fitness competition. Nah dari sana kalian itu bisa memakai lnk.id, bikin event terhadap kalian punya kelas. Dan itu udah langsung bisa QR check-in segala macam. Itu terotomisasikan dengan AI-nya Linkit juga. Kalian tuh tinggal terima beres, semua alamat dikirim lewat email, QR code juga udah ada, nanti orang yang tinggal kasih lihat, ditunjukin, dan abis itu langsung bisa check-in. Itu pun semua bisa memakai yang namanya lnk.id. Use case Linkit lainnya kalian bisa cek sendiri di akunnya lnk.id sendiri. So itu adalah video gue hari ini. Next video saya yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan. Apakah kalian pengen gue lebih spesifik? Oke bro, kasih gue frameworknya, blueprintnya dari sekarang nih yang tanda kutip gue itu yang
kagak bisa apa-apa sampai akhirnya itu gue bisa jadi contoh dapat penghasilan yang kayak lu bilang tuh, ibu-ibu bisa dapat ratusan juta per bulan. Gimana caranya? Apakah menurut kalian itu menarik untuk gue bawakan, atau kalian justru pengen lebih gue makro lagi gitu? Bro, kasih tahu dong kayak lu punya point of view terhadap dunia AI ini, kayak outcome-nya bakal seperti apa sih? Coba kalian komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.